Kalau video sebelumnya kita sudah bahas soal panduan membeli motor di tahun 2023 versi dari CC yang paling kecil dari mulai Matic sampai ke pasar 250 cc yang 4 silinder. Karena mau bagaimanapun juga faktanya pasar tersebutlah yang sangat ramai di Indonesia. Dan video kali ini gua akan bahas soal kira-kira motor besar seperti apa sih yang paling worth it dibeli di tahun 2023. Nah, dalam video kali ini kita akan bahas itu secara detail. So, kalau begitu, enjoy the video guys. Oke, di sini gua akan bikin beberapa kategori dari motor besar yang akan gua bahas ini. Segmen-segmennya seperti apa? Yang pertama ada motor beginner atau motor pemula ya, moge pemula, terus juga ada moge middleweight atau yang menengah ke atas. Lalu juga ada moge flagship. Dan setelah dari kategori ini, gue juga akan membahas 3 kategori moge yang istilahnya itu adalah motor ini sangat abu-abu harganya. Kenapa gue bisa bilang abu-abu? Karena populasi moge sendiri di Indonesia juga sangat kecil sekali ya, tidak sebanyak kayak motor kecil gitu. Motor besar di Indonesia itu sangatlah mahal banget. Dan yang untuk 3 kategori abu-abu ini gue akan bagi dengan range yang pertama dari range harga moge yang 300 sampai 400 juta, yang kedua dari range 400 juta sampai 500 juta. Lalu yang terakhir yaitu kategori yang paling tinggi, start from 500 juta sampai 1 miliar. Dan ya hopefully dari 6 kategori yang tadi udah gue bilang ke kalian itu bisa tercerahkan kira-kira dari tiap kategori yang udah gue kasih tahu ke teman-teman semua mana moge yang paling worth it dibeli di tahun 2023. Kita akan mulai dari segmen yang beginner level dulu, yaitu moge entry level. Menurut gua moge entry level yang paling oke under 100 juta ya, itu menurut gua udah paling bener Kawasaki ER6N. Itu udah paling benar banget karena harganya itu udah harga sama kayak 250 cc gitu loh. ER6N itu adalah pilihan gampang banget, motor yang paling value for money ketika kalian ingin nyemplung ke dunia moge. Motor itu tuh yang paling benar kalian beli. Dan itu rata-rata kondisinya sudah second semua. Kalaupun ada yang model terbaru, gua rasa kalau model baru harganya udah di atas 100 juta semua, jadi bukan entry level lagi jatuhnya. Jadi itu pilihannya. Lalu lanjut ke moge entry level yang harganya kurang lebih 100 sampai 150 juta. Pilihannya kalau menurut gua itu jatuh kepada kalau nggak Versys 650, CB 500X atau Benelli guys. Motor Benelli yang 600 cc itu karena harganya pun menurut gua sangat masuk akal sekali ya. 100 jutaan kecil kalau untuk motor Benelli yang BN600 itu. Dan kebanyakan di range harga moge entry level ini biasanya sih motor touring. Dia tadi Versys sama CB 500X. Tapi kalau di antara dua itu gue pribadi akan lebih pilihnya CB 500X. Kenapa? Karena secara dimensi dia tidak begitu intimidatif kepada user-user yang baru nyemplung ke dunia moge. Karena CB 500X ini ukurannya, dimensinya cukup kompak di kelasnya. Memang cc-nya tidak sebesar kayak Versys. Versys itu kan 650 cc 2 silinder. Sedangkan kalau CB 500X ini adalah 500 cc 2 silinder. Tetapi dari segi power mirip-mirip guys. Karena kita hitunginnya itu dari power to weight ratio. CB 500X itu dia motornya cukup ringan, sedangkan yang Versys 650 dia cukup gambot dan otomatis berat. Jadi ketika kalian ingin pakai buat daily, buat harian, yang paling masuk akal ya udah CB 500X. Karena nggak begitu kelihatan kayak moge, tetapi powernya udah sekelas moge. Lanjut ke kategori berikutnya yaitu adalah moge middleweight atau moge yang kelas menengah ke atas. Yang startnya itu dari harga 150 juta sampai 200 juta. Pilihan ini gua akan lebih melirik ke motor-motor sport bike fairing karena dari motor sport itu yang paling worth it di kelas ini. Dan pilihannya itu ada CBR 600, ada ZX-6R yang old ya, motor sport bike dari Jepang. Kalaupun kalian lagi cari motor naked di range antara 150 juta sampai 200 juta, kalian bisa lirik Kawasaki Z800. Atau kalian pengen motor yang Eropa, ya kalian bisa melirik Monster 795, itu juga udah oke. Tapi saran gue sih pilihannya tetap Z800 aja. Terus lanjut ke moge segmen menengah ke atas tapi range-nya antara 200 sampai 250 juta. Di sini pilihannya mulai menipis, yaitu kalian bisa melirik Yamaha RC
R6, terus CBR 600 yang second gen yang lampunya sudah berubah. Kalau untuk motor nakednya kalian bisa melirik Z900 atau Monster 1100. Sebenarnya kalau misalnya kalian hoki ya dapetin MT-09, nah itu juga bisa sih sebenarnya. Kenapa? Karena MT-09 nih yang gen pertama yang masuk di Indonesia itu kalau misal kalian bisa langsung nego langsung ke ownernya, itu di angka 250 juta ke bawah tuh kalian bisa dapetin loh. Memang pinter-pinter kita aja nemu dan negosiasi kepada owner yang pengen jual. Karena kalau misalnya lewat pedagang harganya udah pasti di harga di atas 250 juta guys. Dan kalau ngomongin R6 sebenarnya di sini R6 banyak banget, tapi saran gua kalau misal kalian lagi cari motor Yamaha R6 itu carilah yang tahunnya di atas tahun 2013 dan rata-rata juga dia unitnya dari ATPM Yamaha Indonesia, jadi itu udah sangat aman banget. Rata-rata sih orang jual kalau di pasaran R6 ya, Yamaha R6 itu di range antara 230 sampai 250 juta yang kondisi cuma termodifikasi knalpot. Tapi kalau misalnya udah full head on itu ada yang sampai 300 jutaan something tuh ya ada gitu. Cuman menurut gue itu jadi nggak worth it banget. Terus lanjut kita bahas moge. Kalau di atas 250 juta menurut gue itu adalah moge yang sudah flagship jatuhnya, karena di range ini kalian sudah bisa mendapatkan moge 1000cc 4 silinder. Pilihannya kalau nggak CBR R1000RR atau R1 Second. R1 Second sendiri ada kok yang jual 280 sampai 90 juta tergantung kondisinya gimana, yang dia sudah tipe crossplan dan tipenya sudah ada traction control dan riding mode-nya. Lalu kalau CBR 1000 dia yang tahun 2012 sampai 2014 tuh ada juga yang ngejual. Itu juga sudah banyak banget, kalian tinggal pinter-pinter aja cari karena memang range harganya tuh di kisaran segitu. Kalau misalnya cari naked ya Z1000 udah paling benar sih guys, karena Z1000 selain memang mogenya dari ATPM Kawasaki Indonesia, tapi secara motor itu sendiri spek yang dia punya pun juga nggak begitu ketinggalan banget sama yang versi sport bike fairingnya. Jadi ya udah 3 pilihan itu di range 250 juta sampai 300 juta. Nah semua sudah kelar dari yang entry level, terus middleweight, menengah ke atas, sama yang flagship. Terus berikutnya gua akan bahas moge dengan range harga tertentu dari kisaran 300 juta sampai 400 juta, 400 juta sampai 500 juta, dan di atas 500 juta. Jadi di sini gua akan bagi 3 level karena dari 3 level ini adalah moge-moge yang menurut gua unitnya biasanya abu-abu. Kita mulai dulu dari kategori pertama untuk segmen moge yang 300 juta sampai 400 juta. Motor yang paling worth it pilihannya itu ada beberapa sih sebenarnya. Jadi yang pertama ada Monster 821 dari Ducati, lalu kedua ada ZX636 yang modelnya terbaru ya, yang 2017 ke atas. Terus MT-09 yang second gen. Kalau misalnya hoki kalian juga dapat sih Panigale yang 1199. Jadi itu ya pilihannya, kalian tinggal dipilih aja menurut kalian yang mana. Tapi kalau gue pribadi di range 300 sampai 400 juta yang paling worth it adalah yang MT-09 second gen. Selain memang value-nya bagus, resale value-nya bagus, tapi dia punya spek juga udah cukup mumpuni. Riding mode, traction control, ABS, naked, 3 silinder, dan motor yang cukup versatile juga, dipakai harian oke, touring oke, track day oke. Dan MT-09 juga salah satu motor middleweight sebenarnya, kategori middleweight, tapi di Indonesia jatuhnya motor abu-abu, segmen abu-abu. Lalu lanjut ke kategori berikutnya yaitu segmen 400 sampai 500 juta. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin kategori ini, hampir semua moge yang ada di Indonesia, yang ada dijual di Indonesia itu kalian bisa dapetin. Jadi sebenarnya tinggal sesuai dengan preferensi kalian aja. Kalian suka moge yang sport, yang naked, yang touring, atau Harley, atau apapun ya, hampir semuanya itu bisa kalian beli di range harga ini karena pilihannya udah sangat banyak banget. Tapi kalau dari rekomendasi gua 400 sampai 500 juta itu yang pasti kayak contoh superbike Eropa, kalian bisa dapetin RS V4, Panigale 1199S, terus ada BMW GS yang K50 itu juga sangat mantep banget gitu. Terus ada Harley Ultra. Nah kebanyakan kalau Harley di segmen ini tuh udah yang mantep banget. Jadi udah ada yang modelnya termodifikasi, ada yang basic yang memang tahun muda. Terus ada R90 ya, kalau misal kalian cari R90 itu juga bisa banget. Kebanyakan sih motor-motor Eropa ya, motor-motor Eropa yang second itu
banyak banget pilihannya di kategori ini. Kalau misalnya Jepang, menurut gua jatuhnya overpriced. Kalau misalnya kalian cari motor Jepang di segmen 400 sampai 500 juta. Kenapa gue bilang overpriced? Karena memang pada dasarnya motor tersebut levelnya bukan di segmen ini gitu. Jadi levelnya di Eropa. Jadi kalau misalnya kalian beli motor Eropa di segmen 400 sampai 500 juta, menurut gue itu adalah paling worth it dan paling value for money. Pilihan gue pribadi, kalau misalnya gue punya uang di antara 400 sampai 500 juta, gue akan pilihnya BMW GS yang K50. Karena menurut gue itu udah yang paling value for money, paling masuk akal. Motornya pun juga versatile, touring bisa, harian bisa, kalau track day bisa-bisa juga sebenarnya. Tapi ya dari segi spek dan harga itu berbanding lurus. So ya kalau gue sih akan pilihnya BMW GS. Pilihan di kategori ini banyak banget pilihannya, jadi kalian tinggal ditentuin aja kalian suka motor yang mana. Terakhir kita akan bahas moge di kisaran harga 500 juta ke atas sampai dengan 1M gitu ya. Dan kalau kita ngomongin segmen di harga 500 juta ke atas sampai 1M, itu udah bisa masuk ke kategori moge yang bisa dibilang motor-motor eksotik. Contohnya kayak Yamaha R1M, Kawasaki H2, atau motor-motor special edition kayak yang Evi Agusta gitu ya. Pilihannya jadi semakin luas gitu. Terus juga kalau misalnya motor Jepang ada CBR 1000 RR yang SP1, dia sudah full spec juga biasanya dan udah nggak ada unit barunya, adanya unit second. Terus ada S1000RR guys, itu juga salah satu superbike favorit orang Indonesia. Di situ dia jual kebanyakan sih kalau yang unit barunya off the road, tapi kalau yang secondnya kalian bisa lirik karena biasanya sudah termodifikasi, jadi sangat worth it gitu kan. Terus ada V4 V2, pokoknya Ducati terbaru, udah banyak banget pilihan Ducati, kalian hampir bisa beli motor Ducati di atas 500 juta, baik itu yang baru atau yang second. Jadi ya tinggal ditentuin aja sama kalian gitu, kalian sukanya yang mana kalau misalnya punya budget di atas 500 juta sampai 1 miliar. Kalau gua pribadi, gua sih akan beli Kawasaki H2 yang baru ya, tapi harga retail bukan harga reseller. Harga retail aja tuh 800 jutaan, menurutku itu worth it banget. Kalau Eropanya gua akan melirik Ducati Desert X karena harganya 500 jutaan aja. Jadi itu aja guys, panduan membeli motor di tahun 2023. Semoga apa yang gue sharing ini bisa berguna buat teman-teman semua yang memang lagi cari motor. Semoga kalian bisa tercerahkan. Dan menurut kalian motor apa sih yang paling worth it dibeli di tahun 2023 sekarang? Kalian bisa juga sharing opini kalian, versi kalian, list kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai detik ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Peace.